rapetik. Ya. Alat-alat dibawa ke dekat pasien, horden ditutup. Janganlah naik di kursi. Janganlah naik di kursi. Sepatu juga. Ya. Kemudian horden Penggelani. komunikasi terapetik sama pasien. Selamat pagi Ibu. Hari ini saya rencana mau pasang infus. Perkenalkan Bu, saya namanya Meli, merawat Ibu hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 3 siang. Kalau ada yang perlu, Ibu silakan boleh diberitahukan, saya segera menolong Ibu. Dan nanti kalau misalnya saya nggak ada di sini, pencet bel, nanti saya akan segera datang. Lebih enaknya Bu, nama Ibu siapa? Boleh Ibu sebutkan namanya siapa? Misalnya Ibu Mira. Tanggal lahirnya Bu disebutkan. Baik Bu, serupa sesuai dengan ada yang di gelang tangan Ibu. Nah, sekarang saya rencana Bu mau pasang infus karena Ibu dapat program pengobatan untuk memasang infus atau dapat cairan. Karena Ibu 2 hari ini kurang minumnya. Boleh dikatakan kurang minumnya, boleh juga dikatakan mau dapat terapi obat injeksi, tapi lewat infus, terserah Anda. Ya. Nah, saya pasang kurang lebih 10 menit. Kalau Anda memang sudah amatiran, boleh 5 menit. Di tangan sebelah kiri apa kanan Bu? Oh, di kiri aja, baik Bu. Nah, sebelumnya kita tadi sudah mengkaji ya, ada luka enggak? Dilihat tangannya ada luka apa tidak, terus pembuluh darah yang lurus ya, tidak boleh ada di persendian. Baik Bu, saya akan pasang. Kalau nanti Ibu kesakitan, Ibu boleh angkat tangan salah satu tangannya Bu ya. Dan kalau saya memasukkan jarum, Ibu tolong tangannya jangan ditarik. Ibu nanti bisa angkat tangannya atau kasih kode ke saya. Baik Bu, saya akan angkat. Ini dulu pekerjaan. Ini sudah bekas Bu. Sudah bekas Bu. Oke. Nah, saya tadi buka yang bawah yang pembukaan ini. Bu, ini ya Bu ya, saya pasang dulu. Gak apa-apa Bu Eti, ada bisa ini. Cuma ada. Nah, ini saya sudah komunikasi terapeutik ya. Boleh nggak kita pakai ini? Kemudian ini alat di sini ya. Saya kan tidak ya. Ini ya. Nah, terus sebelumnya tiang infus sudah disiapkan. Saya maunya besok ada tiang infus yang mandiri aja. Ya. Yang mandiri aja Mbak jalihin supaya ini juga bisa deh, nggak apa-apa deh. Jadi kalian kayak asisten saya. Maaf, saya tidak begitu. Oh, oke, udah nggak apa-apa. Ini saya sudah pasang alas. Kemudian ini kita persiapkan dulu. Mana tadi cairannya? Nih. Ya, bengkok didekatkan ke pasien. Kemudian tadi kan saya sudah bilang dicek apa? Cairannya ya, ini tetap didistribusikan ya. Ini disinfeksi. Nah, oke. Kemudian kita mau pasang ini dulu. Infuset biasa dulu, kecuali kalau mau transfusi. Nah, ini juga kita cek masa expire-nya. Ya, semua harus dicek. Nggak boleh pakai bekas orang. Oke. Nah, ini kemudian di sini. Nah, sebelumnya ini masih boleh kita pegang. Ya, ini harusnya ada tutup. Seperti ini. Ada tutup kan? Ini baru dikatakan steril. Anggap sekarang steril. Nah, kemudian ini kita tutup dulu. Ini. Nah, nanti kita lihat ini mana yang nutup. Ini ke bawah nih. Tutup dulu. Karena apa? Nanti kita tusukkan ke botol, dia langsung ngalir. Ini juga ada tutupnya. Tidak terbuka seperti ini. Ini mohon maaf karena sudah bekas. Jadi anggap sekarang sudah steril. Oke? Nah, sekarang ini jangan dibuka dulu. Tangan kita nggak boleh menyentuh ini. Ya? Nah, ini dulu nih. Masukkan. Oke?
Nah, terus kemudian dicantumkan. Nah, kemana dong ini? Mana sih pintu baru masuk? Nah, ini diarahkan ke pintu yang baru masuk, pintunya personel yang masuk, agar gampang kita lihat. Ya, anggap dari sana. Oke. Nah, sekaligus informasi karena nanti di sini juga ada label juga mau ditempel. Isi label itu apa? Jam berapa dipasang? Jam berapa dipasang dan habisnya. Jadi misalnya jam 08 pagi. Berarti Anda kan sudah harus bisa dong menghitung tetesan infus. Kalau dia misalnya 20 tetes per menit, ini habis berapa jam? Berarti habis 8 jam. Berarti jam 8 sampai dengan jam 16. Nah, di situ udah labelnya nanti. Anda yang tulis. Berarti Anda harus sudah tahu pasang menghitung tetesan infus. Ini kata-kata saya pribadi itu kalau 20 tetes. Kalau 30 tetes berarti 6 jam. Nah, ditulis di sini 20 tetes jam 8 sampai dengan jam 16. Berarti jam 16 Anda sudah tahu bahwa yang 500 cc ini sudah habis. Jadi pasien itu belum bel, Anda sudah tahu. Atau saat handover Anda sudah tahu. Oh iya, ini sekian jam lagi. Berarti Anda nanti bikin PR tetesan infus, menghitung tetesan infus. Oke? Nah, kemudian setelah itu Anda tadi sudah tahu, tulis tanggalnya di bawahnya tadi. Ada nanti kertas, nanti kita tunjukkan. Ya, ada kertas itu ditempel di sini. Jadi itu informasi buat siapapun, keluarga pasien pun tahu. Itu idealnya. Dan memang seperti itu yang dilakukan di rumah sakit. Oke, sekarang ini belum dibuka ya. Saya belum pakai sarung tangan. Saya masih persiapan dulu. Ini boleh kalau ada nanti tiang infus itu, ini kita gantungkan. Kita gantungkan di sini yang ada bulat-bulatnya itu. Nah, kemudian saya anggap saya sudah memakai, saya pakai sarung tangan yang sudah steril. Ya, saya ini nanti di saat ujian aja kita pakai gitu ya, karena harganya ini juga lumayan ini yang apa namanya, yang steril itu. Oke, nah pakai sarung tangan juga udah tahu ya, ya nggak boleh ditiup kalau yang steril. Oke, nah karena ini sudah ya kan, ini boleh saya siapkan setelah saya pakai sarung tangan. Bagaimana caranya? Ini di sini dulu supaya nanti nggak ngalir airnya. Nah, ini diisi dulu chamber. Di situ ada chamber 3/4 isinya. Chamber ini diisi chamber ember. Ya, nih. Oke. Diisi dulu chambernya 3/4. Nah, ini udah ditusuk dulu. Kemudian lihat, karena tadi saya kunci, ngalir nggak airnya? Nggak kan? Nah, kemudian untuk membuang udara di sini. Ini kan nggak boleh ada udara di sini, nggak boleh juga ada, nggak boleh ada udara. Nah, kita langsung aja. Lihat selangnya. Oke, tidak ada udara. Kita kunci kembali. Ini masih tetap tutupnya tadi jangan dibuka. Biar saja mengalir dengan tutupnya ini. Ya, jangan dibuka. Nah, karena apa? Kita belum selesai kerja. Nah, kemudian ini tadi harusnya kan tadi saya ulang-ulang ya. Nah, kita tadi sudah mengkaji bahwa pembuluh darahnya cari yang agak besar. Oke. Aboketnya, tourniquetnya dekatkan. Ini aboketnya. Aboket juga sama, dilihat. Aboket nomor berapa? Nah, melihat aboket ini ada nomornya di sini. Ini adalah nomor 20. Ini nanti Anda lihat. Nomor 20 dan masa expire-nya ada. Nomor 20. Jadi kita tidak tergantung dengan warna. Saya tidak setuju dengan warna. Karena warna bisa berubah-berubah dari pabrik. Tapi yang abadi adalah nomor. Nah,
bisa nggak nih nomor 20 ke pembuluh darahnya tadi? Maka kita menyiapkan alat itu. Kenapa kita harus melakukan pengkajian? Agar tahu kita menyiapkan aboketnya nomor berapa. Jangan saya Anda memasukkan nomor 18, padahal dia nggak bisa. Ingat, aboket semakin kecil nomornya, maka semakin besar aboket itu ukurannya. Semakin besar nomor aboketnya, maka semakin kecil aboket tersebut. Nah, ini sekarang nomor 20. Ya. Oke. Nanti bisa ditanyakan nanti ke Bu Eti sama Pak Jalidin. Oke, ini saya taruh di sini. Nah, maka saya bilang itu tadi sampahnya itu taruh di sini. Nah, kemudian ini kan sudah tahu ya tadi ya. Nah, ini taruh dulu di sini. Nah, selanjutnya apa? Kemudian kita, Bu, saya ikat dulu ya. Pasang tourniquet harus belajar. Pasang tourniquet harus belajar. Ya. Ini pasang tourniquet. Jadi ini gampang, kelihatannya gampang tapi nah, ini. Pasang tourniquet ini ke sini. Bukan ke belakang. Ya, bukan. Ini nggak bisa, oke? Ini. Nanti silakan Anda mau beli boleh pakai nanti itu. Nih, oke? Nah, kemudian Ibu saya akan dilakukan pengikatan 10 cm jaraknya dari area yang akan disersi atau area yang akan ditusuk, area yang akan disersi lah. Karena kita kan plebotomi. Ini kan kita melakukan plebotomi juga nih. Ya, kita memasukkan jarum ini namanya juga disersi, namanya juga plebotomi. Oke? Nah, ukur dari sana. Bu, saya ikat dulu ya. Nah, dari mana tadi? Nih, sambil dipegang. Nih. Ini pembuluh darahnya, ya. Ini pembuluh darah apa ini? Di sini. Oke, silahkan Anda belajar lagi. Nah, dah 10 cm ya. Anda bebas nih. Berarti pasiennya nanti begini. Oke? Nah, nih. Kita memasang ini nggak boleh sampai dijepit. Nah, ini kita buat begini. Tangan kita di sini. Untuk mencegah terjadinya terjepit kulitnya, itu kan sakit. Oke? Nih ya. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan, Bu, bagaimana Bu? Tolong digenggam atau dikepal tangannya. Cari pembuluh darahnya. Itu yang pertama. Ya, kemudian diberikan pukulan-pukulan kecil. Tidak dibanting-banting. Nah, kemudian apa lagi? Habis itu dilakukan fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Kemudian dilakukan lagi pengompresan pakai air hangat. Kalau susah dicari pembuluh darahnya. Oke? Ini pasien-pasien yang sudah kolaps pembuluh darahnya, umumnya susah dicari pembuluh darahnya. Ketika Anda mau pasang infus nanti saat ujian, itu harus masuk kalimat-kalimat untuk mencari pembuluh darah. Satu lagi ada, tidak masuk di situ. Boleh, karena pasien ini pembuluh darahnya kecil, mungkin Anda juga. Ini boleh diturunkan tangannya, suruh pasiennya menurunkan tangan seperti ini. Nanti cairan akan turun, akan terlihat. Kalau pasiennya sadar ya, akan terlihat pembuluh darah ini besar. Nanti Anda silahkan praktekkan. Turunkan tanganmu 1-3 menit, nanti udah terlihat besar. Oke? Nah, sekarang pasiennya sudah siap kan? Pembuluh darahnya sudah ketemu. Oke? Nah, saya akan melakukan insersi apa? Pegang dulu. Insersi ya. Nah, maaf ya kalau kalian tidak bisa melihat saya secara nyata. Oke, kita dilakukan desinfeksi. Ini dari tengah secara melingkar, dari area yang akan ditusuk, berputar sesuai dengan areanya 10 cm. Jadi bukan hanya begini. Ini tidak diperkenankan, areanya sempit.
tapi sebaiknya adalah melingkar. Nah ini, oke. Dan nggak boleh lagi masuk. Gosokan yang pertama diulang kembali. Nah, oke. Nah ini lebih luas kan? Paham? Sudah? Nah tadi mana aboketnya? Kemudian sorry, saya ada yang ketinggalan. Maaf. Sebelumnya ini disiapkan dulu. Disiapkan dulu plesternya. Maaf ya. Sebelumnya disiapkan dulu plesternya. Tolong dipotong-potong dulu beberapa. Sebelumnya disiapkan dulu berapa potong. Ada yang panjang walaupun kita sudah memakai transparan film. Oke, sekarang saya lakukan untuk insersi ya. Nih, caranya seperti ini. Ini kan tertutup nih, ini steril. Nih, bentuknya seperti ini. Ya. Ini. Nah, tangan kita di sini. Ini dibuka. Jarumnya mengarah ke atas. Tapi plastiknya kok nggak ada, Mak? Ada hilang. Ya, aduh. Udah nggak bisa ini. Pak, Ada lagi ya? Pak, minta tolong dulu. Nggak bisa ini. Oke. Sekarang ini steril. Ya. Oke. Ini nggak boleh dibuka. Kalau ini dibuka, darahnya akan nanti ngalir karena ini langsung ke sana. Untuk apa sih si jarum ini? Dia adalah untuk menghantarkan plastiknya itu masuk ke tubuh pasien atau ke pembuluh darah. Oke, mari kita sama-sama membuktikan. Kita tahu ya caranya ya. Nah, nih, ini untuk bayi. Bu, saya akan masukkan dulu jarumnya. Tolong tarik napas dalam, Ibu. Berapa derajat? 35 sampai 45. Nih, pertama seperti ini. Lihat tangan kita di sini. 10 sampai 30. Berapa? 35? 10 sampai 30. 10 sampai 30. Nah, 10 begini. Ya, agak datar, kemudian 30. Bisa sampai 45, ya. Nih, masukkan insersi. Oke. Masuk. Nah, ini kan belum tahu nih. Udah masuk darahnya atau belum? Ya kan? Nah, ini kita masukkan kembali sambil kita lihat pasien. Masuk. Akan terlihat di jarum ini atau di pangkal ini darah ikut mengalir. Ketika jarum itu sudah masuk, akan ada darah masuk sampai ke sini. Oke? Dah? Ini ya. Nah, terus bagaimana caranya? Berarti kan jarum sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Jarum bagian dalam dilepas dan kemudian di pangkal penusukan jarum dilakukan penekanan untuk menarik jarum yang bagian dalam. Oke. Nah, ini belum keluar nih. Sini Bu Eti. Saya. Nah, ini gimana tadi caranya? Nah, ini kita udah buka. Nah, ini lihat. Oke. Ini saya pepet ya. Ini nggak keluar nih. Nah, oke. Ini. Kemudian ini saya sambungkan ke sini. Nah, udah. Jalanlah si selang infus itu. Nah, jalan ini. Jalan apa enggak nih? Enggak tahu. Ke bengkok aja, ke bengkok. Nah, ini jalan enggak? Nah, ngalir kan? Berarti berhasil kan? Iya. Berhasil. Nah, berarti dilakukan Sasi. fiksasi. Ini kita belum tahu loh tetesan infusnya, jalan dulu sementara ya. Karena kita nggak langsung, kita fiksasi dulu. Nah, gimana caranya? Ibu, enggak lepas tourniquet. Lepas tourniquetnya enggak ya, Bu? Bentar, oke. Iya, sekarang tourniquet dilepas. Oke, tourniquet dilepas. Terima kasih. Kemudian apa? Ketika kita mau masang ini, nah di sini adalah kebijaksanaan daripada penguji atau dosen. Kalau saya memakai transparan film ini dengan sarung tangan, kalian nanti lihat ya. Sini dah. Nih. Disuruh lepas nggak di situ? Di situ kan nggak selalu disebut ya.
ini. Nah, ini bentuknya transparan film ini. Ya. Nih. Kemudian bagaimana cara memasukkannya? Ini. Di sini ada perekat atau kain kasa yang sudah steril. Nah, ini dibuatlah seperti ini. Tidak begini. Kalau begini akan salah. Yang dilindungi adalah area pemasangan tusukan jarak infus, area pemasangan infus. Nah, jadi ini seperti ini. Oke? Nah, ini. Oke? Gimana caranya? Ini. Nah, ini bisa kita buka. Ini dilindungi semua. Oke? Ini juga demikian. Karena ini sudah expire, jadi nggak nempel ya. Jadi mohon maaf ketika ini sudah expire. Jadi supaya Anda bisa membuktikan yang expire itu seperti apa. Nah, perekatnya juga. Nah, seperti inilah dia. Oke? Nah, ini nanti akan kita perbaiki. Nah, sekarang ini buat apa? Nah, ada lagi ceritanya. Ini buat apa? Nah, mana tadi plesternya, Mbak? Oke. Ini di mana harus kita plester? Ini nggak boleh di plester nih, sambungan ini. Oke? Ini juga nggak boleh. Lalu di mana dong? Karena ini memang, nah ini di sini. Di sini aja kita plester nih. Supaya nah, kalau udah plester begini saya boleh buka ini, ya. Nah, nih kita plester dan memang juga pentemnya ini memang tidak menerima perban apa plester. Nah, oke, sekarang menurut Anda ini paten enggak? Nah, belum paten. Kemudian diapain dong? Plester lagi. Tapi jangan terlalu banyak supaya enggak rame. Ya, dah. Ini pastinya sudah paten. Nah, ini buat apa, Bu? Ini buat apa yang merah-merah ini? Ini adalah untuk menulis tanggalnya. Ini dicopot tanggal pemasangan infus. Anda tulis pemasangannya, atau Anda juga boleh tulis di sini. Ini tidak usah dicabut, boleh. Silahkan tulis di sini tanggalnya. Boleh dicabut sesuai dengan SOP kalian atau rumah sakit. Ini ada diatur SOP. Di sini juga boleh. Kenapa ditulis tanggal berapa sekarang? 13. Oke. Ini ditulis tanggal pemasangannya agar nanti tahu selanjutnya untuk diganti. Kalau di klinik ini paling lama 3 sampai 4 hari infus ini sudah harus diganti. Enggak boleh lama-lama karena nanti akan menyebabkan terjadinya nosokomial infeksi. Oke? Nah, juga dipesan kepada pasiennya. Udah? Sekarang sudah terpasang ya? Tanggalnya, tanggal pemasangannya sudah. Dan kemudian tourniquetnya juga sudah dibuka. Nah, habis ini apa? Kita komunikasi terapeutik dengan pasien. Baik Ibu, saya sudah selesai memasang infus. Bagaimana perasaan Ibu? Ini kita atur. Hitung dulu pakai skon. Tadi 20 tetes per menit. Hitung. Nggak boleh bohong. Sesudah ini semua selesai, baru di netralkan, diatur semua tetesan infus. Kan saya tadi kan masih urus ini kan, jadi nggak mungkin saya habis baru saya tusuk langsung hitung infus ini, nanti bisa copot. Apalagi kalau pasiennya misalnya gelisah. Jadi sebaiknya selesaikan aja dulu. Yang penting dia netes untuk mencegah terjadinya clot pada jarum. Kalau ini clot, kita tidak diperbolehkan juga untuk spool. Itu akan menyebabkan nanti emboli kepada pasien. Nah, jadi ada gumpalan darah. Nah, oleh karena itu ini sudah selesai. Ini kita atur 20 tetes atau sesuai dengan program pengobatan atau yang ada di CPPT pasien. Karena masing-masing DPJP-nya, dokter penanggung jawab penyakitnya, sudah membuat pasang infus glukosa 5%. Tidak dibuat tetesan sama dokter. Tetes per menit. Kalau zaman dahulu kala masih ditulis.
ada juga perbandingannya 3:1. Misalnya contoh 3:1 itu apa? Glukosanya 3 banding glukosa dan NaCl. Glukosa berarti aplikasinya glukosanya 3, NaCl-nya 1. Habislah itu dalam 24 jam, 4 botol. Berarti Anda memberikan berapa tetes? Silakan hitung. Berarti masuk kalau 4 botol habis berapa cc? Iya. Iya. Jadi itu saya nggak perlu lagi harus satu, udah pokoknya 2000 cc, 2000 mili, dah selesai. Nah, itu otak saya, karena matematikanya matematika kecil, matematika SD itu, oke? Anda berarti harus hafal dong, ini satu botol ini berapa cc? 500. Nah, itu, maka sering lihat ke lab, tapi jangan berantakan, oke? Nah, iya, iya, betul. Nah, sekarang baru kita habis komunikasi terapeutik ke pasien. Ini agak menceng. Bu, baik Bu, terima kasih. Bukan, saya tidak pakai terima kasih. Saya sudah selesai pasang infus. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Jangan bilang sakit ya Bu. Enggak. Jangan diarahkan ke arah yang nggak sesuai. Nggak usah diomongin sakit. Nah, Bu, saya satu botol ini nanti habis selama 6 jam. Nanti kalau misalnya tetesan infusnya Ibu macet ataupun kecepatan, tolong pencet bel, panggil saya, nanti saya segera datang. Dan tolong ini jangan dipegang-pegang Bu. Ya. Kalau misalnya infusnya tidak jalan, tidak ngalir, panggil saja saya. Pencet aja bel, nanti saya segera datang. Ada keluarganya juga. Ini jangan diutak-atik ya Pak, bahasanya apa sih ya? Ya, enggak juga, emang mainan. Enggak boleh dipegang. Enggak usah dipegang gitu aja. Ya, kalau macet atau kecepatan, tolong pencet bel. Nanti saya akan segera datang. Baik Bu, nanti saya akan datang lagi, tapi harus konsisten. 30 menit lagi untuk evaluasi infus Ibu. Selamat siang, selamat istirahat. Alat-alat dirapihkan dan dicuci, dikembalikan ke posisi semula, perawat cuci tangan, dan setelah itu dokumentasi. Apa dokumentasinya? Jam 7 pagi atau jam 07 memasang infus NaCl 20 tetes per menit. Jalan lancar atau jalan baik. Ya, itu kan tindakan Anda. Perlu nggak bikin data objektifnya, data subjektifnya? Karena pasti kan pasien bilang sakit kok pasang infus, udah segitu aja. Oke? Anda memberikan informasi jam berapa. Tapi tadi di sini sudah dibuat satu label kecil bahwa ini berapa tetes? 20. Nama cairannya juga kan? Nah, diulang kembali, nggak apa-apa. Dari jam berapa sampai jam berapa? Oke? Udah? Bisa dikuasai yang belakang? Peristiwanya pasang infus kalau saya mah 3 menit selesai. Tapi kan beda jam terbangnya saya dengan tadi. Karena hari-harinya saya udah di sana.